lagi dengan channel Ruang Sains. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang karakteristik dan strategi implementasi manajemen sekolah dasar yang akan dibahas oleh kelompok 1 dari kelas 3C mahasiswa STKIP PGRI Lubuk Linggau. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman tolong support channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Bagi teman-teman yang punya saran atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Karakteristik manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah, maka sejumlah karakteristik manajemen berbasis sekolah perlu dimiliki ataupun dipahami. Berbicara mengenai karakteristik manajemen berbasis sekolah, tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Jika manajemen berbasis sekolah merupakan wadah atau kerangkanya, maka sekolah efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik manajemen berbasis sekolah memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif sehingga penguraian karakteristik manajemen berbasis sekolah mendasar yang dimulai dari input dan diakhiri oleh output. Menurut Depdiknas, terdapat karakteristik indikator pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, yang diantaranya pertama, input, yang kedua, proses, yang ketiga, output. Input pendidikan terdiri dari memiliki kebijakan mutu secara formal, sumber daya tersedia, mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta. Kedua, proses. Efektivitas proses belajar mengajar tinggi ditunjukkan oleh sifat PBM. Kepemimpinan sekolah kuat. Sekolah dengan SBM memiliki pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif. Sekolah memiliki teamwork yang kompak. Sekolah dengan MSD memiliki kewenangan dalam melaksanakan pelaksanaan bagi sekolahnya. Menurut Depdiknas, terdapat karakteristik indikator pelaksanaan MBS yang harus dimiliki oleh sekolah, yaitu output. Output sekolah dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik dan output yang berupa prestasi non-akademik. Output prestasi akademik misalnya NUAN atau NUNAS, lomba karya ilmiah remaja, lomba misalnya bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Kemudian cara berpikirnya itu kritis, kreatif, divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah. Output non-akademik misalnya akhlak atau budi pekerti dan perilaku sosial yang baik serta prestasi dalam pelajaran seni maupun pelajaran olahraga. Sagala dalam bukunya Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan secara umum memaparkan karakteristik MDS antara lain: pertama, memiliki output; kedua, efektivitas proses belajar mengajar; ketiga, peran kepala sekolah; keempat, lingkungan dan iklim belajar yang aman dan tertib; kelima, melakukan analisa; keenam, pertanggungjawaban sekolah terhadap kebersihan; ketujuh, pengelolaan dan penggunaan anggaran. Dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah, Nurholis menguraikan bahwa ada 8 karakteristik manajemen berbasis sekolah. Di antaranya, pertama, sekolah dengan MDS memiliki misi atau cita-cita. Kedua, aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Ketiga, terjadinya proses perubahan strategi manajemen. Keempat, keleluasaan dan kewenangan terhadap pengelolaan sumber daya. Kelima, MDS menuntut peran aktif sekolah. Keenam, MDS menekankan manusia yang komitmen. Ketujuh, peran administrasi
indikator. Dan ke-8, dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multitingkat dan multisegi. Strategi sekolah dalam implementasi MBS. Berbicara tentang strategi adalah langkah-langkah yang sistematis dan sistematik dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh atau makro dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan MBS atau manajemen berbasis sekolah secara optimal. Implementasi manajemen berbasis sekolah atau disingkat MBS pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Selanjutnya adalah konsep MBS yang utuh, meliputi yaitu manajemen kurikulum, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan atau keuangan, dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan yang memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Kedua, manajemen tenaga kependidikan atau guru dan personil yang mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan, pengembangan pegawai, pemberhentian pegawai, dan evaluasi pegawai. Ketiga, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, yakni mulai dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik dari sekolah tersebut. Dan terakhir, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat diartikan sebagai suatu aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas kegiatan yang menyeluruh, atau kegiatan pengelolaan ini mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Secara umum, suatu implementasi MBS akan berhasil jika strategi-strategi berikut ini dilakukan. Pertama, sekolah harus memiliki otonomi dalam 4 hal, yakni otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengetahuan, dan keterampilan secara berkesinambungan. Akses informasi pun harus ke segala bagian dan pemberian penghargaan. Kedua, adanya peran aktif masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non-instruksional. Ketiga, adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif. Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam suatu kehidupan dewan sekolah yang aktif juga. Kelima, semua pihak harus memahami peran serta tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh. Keenam, adanya guidelines dari Departemen Pendidikan terkait sehingga mampu mendorong suatu proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Ketujuh, sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. Kedelapan, penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa. Kesembilan, implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing atas pelaksanaan di lapangan serta dilakukan perbaikan-perbaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah support channel ini. Bagi yang belum, silakan teman-teman tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Semoga Allah akan membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan limpahan rezeki. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.